rakyat nggak sudi lagi bayar pajak. Aduh, Kenapa rakyat nggak semakin bayar? berani nih sama pemerintah. Alasannya, setelah bayar, duitnya terkumpul di pusat, duitnya dikorupsikan sama pejabat. Ya percuma bayar pajak. Enak sekalian, nggak usah pada bayar rakyat. Hmm. Nggak usah. Kalau selagi pimpinannya nggak benar, nggak usah bayar pajak. Terutama saya nggak mau bayar pajak. Sorry, bayar pajak. Sorry ya. Sorry. Ngeri. Nggak ada guna. Duit pajak kan itu untuk gaji pejabat sama untuk rakyat. Kok dikorupsikan? Stres. Biasa dalam Ini untuk yang pendukung IQ 78 soal tapera ya. Kita hitung dari apa yang disebut oleh Presiden Jokowi sudah dihitung ya. Nih perhitungannya 150.000 dikali berapa lama ditabung untuk dapat uang tabungan perumahan rakyat. Tuh hasilnya, dikali 20 tahun pun itu belum cukup untuk membayar lunas untuk dapat rumah ya. Tapi kalau untuk dikorupsi, ini hitungannya ya, dengan asumsi 5 juta untuk kelas pekerja menengah ya. Itu hasilnya wow. Wow. Ngeri. Untuk yang suka dibohongi ya, untuk yang suka selama ini mendewa-dewakan manusia ya. Komplain buat pemerintah. Untuk apa ada tapera? Gaji di Indonesia ini bukan seperti di luar negeri yang gede, bukan seperti gaji menteri pemerintah yang gede. Karyawan swasta itu gajinya banyak, cenderung UMP, UMK. Gaji cuman UMK dipotong pajak, dipotong BPJS, mau dipotong lagi tapera. Banyak kali lah cengkunek kalian ini. Gak cukup kalian kuras kami dengan pajak. Itu nggak membantu kami. Nggak naikin gaji kami, baru berikan tapera, sesuaikan gaji. Gaji yang ada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan umum, biar kalian tahu. lama-lama pemerintahan makin konyol aja. Betul, makin konyol. Ada makin undang-undang baru PP 21 tahun 2002 makin menyiksa. khusus bagi pekerja swasta yang berpenghasilan minimum UMR itu akan diwajibkan mengikuti program tapera, tabungan perumahan rakyat, sebesar 3% dari gaji yang didapat. Jadi ya siap-siap aja yang gajinya UMR kena potongan tambahan lagi dari pemerintah. Kadang-kadang pemerintah tuh konyol, nggak tahu rakyat di bawah yang berpenghasilan UMR menjeritnya kayak apa. Resiko ekonomi, biaya pendidikan, belum ada BPJS tenaga kerjaan dipotong, BPJS kesehatan, PPh 21 sekarang ditambah lagi sama PP 21 tahun 2024 sebesar 3% dari pendapatan atau gaji yang didapat. Menurut saya ini konyol, program yang konyol. Sangat konyol. Sekarang model saya ikut program tabungan perumahan rakyat, dipotong tiap bulan 3%. Kapan saya mau dapat rumah dari pemerintah? Nah, dan uang itu nanti larinya kemana? Ke pembangunan IKN. Konyol di Indonesia tuh lama-lama pemerintahan seenaknya aja. Udah hidup rakyat di bawah juga lagi susah.
ngandelin orang-orang yang gaji UMR, sekarang ditambah potongan lagi sebesar 3% dari pendapatan, dari gaji. Parah, mulai parah pemerintahan sekarang, brengsek. Gaji karyawan akan dipotong 3% untuk iuran tapera. Loh, loh. Dagelan model apa mana turun? Pajak penghasilan dipotong, BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, saiki ono maneh gotong royong iuran tapera mate. Ih, tadi engko pertanggal 10 engko ono iuran tambahan 3% gawe urunan bayar gawe tapera iku mang, tabungan perumahan rakyat. Wis siap-siapo gawe pegawai negeri sipil, TNI, Polri ataupun pegawai swasta, freelancer dan lain-lain, nek gajimu wis UMR siap-siap dipotong. Katanya sekarang ada potongan lagi ya buat pegawai swasta, namanya tapera, berapa persen gitu lah dari gaji, tabungan perumahan rakyat. Nah itu gimana, maksudnya kita nabung gitu ke pemerintah, perumahan rakyat, buat perumahan. Jadi nanti endingnya tuh kita dapat rumah apa gimana? Terus rumahnya tuh kita bisa milih apa enggak? Nah aku pengen rumah di BSD atau di Alam Sutra, kan katanya cuma 5% ya dari gaji ya. Kalau misalnya kayak gaji aku ini yang seuprit ini, bisa dapat rumahnya kapan gitu kan. Kalau BPJS kesehatan kan udah jelas ya, buat kesehatan itu mah sangat membantu lah. BPJS ketenaga kerjaan juga oke lah, nanti diambil kan di masa tua atau misalnya kita udah keluar kerja gitu kan, lumayan. Nah kalau pajak mah itu tehnya entah kemana itu mana. Kalau tapera ini gimana? Ada yang udah tahu nggak? Aku belum baca juga sih. Coba ya, coba kasih tahu aku tapera ini gimana? Kita nanti nabung ke pemerintah buat supaya dapat rumah apa gimana? Coba info-info ya. Yap, itulah berbagai macam komentar dari para netizen atau rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia yang menyikapi persoalan kebijakan baru Pak Jokowi, di mana lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Pak Jokowi ini betul-betul sangat merepotkan warganya sendiri dengan menerapkan potongan pajak sebesar 3%. Untuk para pekerja yang bergaji UMR, saya kira lagi dan lagi kebijakan yang konyol diterapkan oleh Pak Jokowi. Dan hal ini tentu menuai respon yang begitu keras dari sebagian rakyat Indonesia, dari netizen. Kita lihat sendiri di video pertama tadi, dengan lantangnya bersuara bahwa saya sebagai rakyat tidak sudi, tidak ingin lagi membayar pajak. Saya kira ini sudah kacau, betul-betul kacau, karena pemimpin kita sendiri yang membuat kekacauan itu. Saya kira kekisruhan yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena pemerintah kita sendiri yang menciptakan kekisruhan itu dengan menciptakan program atau kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, sehingga hal ini berpotensi untuk melahirkan kekacauan-kekacauan baru di tengah-tengah rakyat Indonesia. Saya kira ini sangat berbahaya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang sangat konyol, tidak pernah berpikir persoalan bagaimana rakyatnya ini penghasilannya begitu sedikit, hanya bisa menutupi kehidupan sehari-harinya, makan, tetapi pemerintah masih saja berusaha agar bisa merampok rakyatnya dengan cara yang halus, diiming-imingi seolah-olah ini adalah investasi jangka panjang. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh pemerintah di akhir-akhir 2024 ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.